Dalam melakukan sebuah taat, misal kita berzikir 1000 sehari misalnya, atau bersalawat 1000 sehari. Kenapa ini rasa nyaman nih? Rasa manis, rasa nyaman. Nah, coba bang pindah lain pada itu. Baca Quran bang 2 juz. Ada usaha berzikir 1000, ganti lawan Quran 3 juz, yang waktunya sama. Misal berzikir 1000-nya habis setengah jam, baca Quran yang kira-kira setengah jam juga. Ternyatanya baca Quran rasa kali nyaman. Nah, baca Qurannya rasa kali nyaman. Tapi kalau baca zikirnya nyaman, berarti dalam bacaan zikir itu ada kenapsuannya. Setiap ibadah yang dicampuri oleh nafsu itu merusak keikhlasan ibadah itu. Yang mestinya beribadah itu limardatillah, untuk mencapai keridaan Allah, tetapi ternyata ibadah ini untuk bagian daripada nafsunya itu. Orang yang hidupnya ini kalah dengan nafsunya, matinya ke neraka. Tapi kalau orang kalah dengan orang kafir, dibunuh orang kafir, matinya ke surga. Nah, makanya Nabi kita mengatakan jihad melawan nafsu itu adalah jihadun akbar, jihad yang besar. Para muhibbin rahimakumullah, dalam satu kemaksiatan di situ jelas kesenangan nafsu, bersenang-senang dengan yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Karena nafsu ini memang keadaannya suka perai, nafsu ini suka santai, nafsu ini suka istirahat. Nah, itu memang tugasnya, memang fitrahnya nafsu demikian. Keinginannya itu jangan ada beban, jangan ada kewajiban. Nah, itu kesenangan nafsu. Jadi dalam sebuah kemaksiatan, di situ ada peranan nafsu, itu jelas nampak kelihatannya. Wa mudawatuha hayyinun, dan mengobatinya nafsu yang demikian tadi hayyinun, itu mudah. Asal mau berubat artinya. Kalau nafsu kita ini selalu mengarah kepada maksiat, nafsu kita selalu ingin meninggalkan yang diwajibkan Allah, nafsu kita malas melakukan hak-hak yang mestinya kita laksanakan, itu mengobatinya itu nyaman. Asal mau berubat saja, nah bisa berhasil. Wahazzuha bitta'at, sedangkan bahagian nafsu di dalam suatu ketaatan, dalam satu ibadat, katalabil karamat, seperti menuntut karamat. Nah, seseorang tuh bisa suka baca Quran, rajin sembahyang sunat, rajin bersedekah, rajin sembahyang tahajud. Nah, tetapi di situ ada keinginan nafsu untuk dapat karamat dari Allah. Nah, ini bagian nafsu dalam sebuah ketaatan. Itu mungkin kita kadang menyadari bahwa dirasa itu baik, dirasa itu boleh-boleh saja. Bahwa kita melaksanakan taat, tetapi kita mengingini suatu karamat yang diberikan Allah. Nah, itu ada nafsu di situ. Wal ittila bil mughayyabat, seperti ingin mengetahui dengan perkara-perkara yang gaib. Hanya misal mengamalkan satu surah dari surah Al-Quran dengan harapan bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, ini adalah bagian dari nafsu dalam sebuah ketaatan. Ini membaca misal surat ini 1000 kali, surat apa misal dibacanya, tujuannya supaya dapat karamat, supaya dapat mengetahui perkara yang gaib, supaya bisa mengetahui isi hati orang. Nah, ini bagian nafsu dalam sebuah ibadah. Wa kahubbil khususiyah wal manzilati 'indan nas,
seperti menyukai mendapatkan keistimewaan dari Allah, kedudukan, kehormatan di sisi manusia. Nah, bahagian nafsu dalam hal-hal tersebut batinun khafi, itu batin lagi tersembunyi. Kita beribadah kepada Allah, membaca ini, melaksanakan ini, ibadah kepada Allah. Tapi dalam ibadah itu ada keinginan untuk mendapatkan satu keistimewaan dari Allah. Nah, ini anggarannya, ini namanya adalah bahagian nafsu. Berarti dia beribadah itu bukan semata-mata mencari keridhaan Allah, tapi ada sesuatu efek yang didapatnya. Nah, ini tersembunyi. Wa mudawatuha as'ab minal awal. Mengobati ini lebih sulit dari yang pertama tadi. Kalau orang nafsu hendak maksiat, nafsu hendak berjudi, minum arak, berzina, melakukan riba, nah mengobatinya itu kada sesulit yang ini. Kalau kita beribadah kepada Allah menghendaki suatu kemuliaan, kita beribadah kepada Allah menghendaki satu kedudukan, kita beribadah kepada Allah ingin jadi wali. Nah, ini bagian nafsu. Bagian nafsu. Mengobatinya itu adalah lebih sulit dari yang pertama tadi. Lianna mudawatal awwali, karena mengobati yang pertama, yang mana dirinya hendak melakukan maksiat, hendak meninggalkan yang wajib. Nah, mengobati itu mungkin bil uzlah, dengan uzlah. Nah, ini nafsunya ini mendorong inya minum arak, mendorong inya berzina, mendorong inya berkata-kata yang kada bagus, mendorong inya untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini mengobatinya bisa dengan cara uzlah. Dengan cara uzlah. Uzlah artinya apa? Bisa uzlah ini uzlah kecil, uzlah sugra, tetap aja di kampung berdiamnya, tapi dia menghindari pergaulan-pergaulan selain yang diwajibkan dan disunnahkan. Paling sembahyang Jumat ke masjid boleh, habis kada turun lagi nya ke tanah. Sembahyang zuhur ke masjid, habis zuhur boleh. Sembahyang asar ke masjid, habis asar boleh. Nah, ada singgah di warung, pandiran, gak ada. Nah, ini mengobatinya mudah. Dengan uzlah, nah bisa terhindar dia dari kemaksiatan tadi. Wal firar min mawatinil asrar, dan lari daripada tempat-tempat orang jahat. Nah, dulunya misal kita suka melakukan maksiat karena kita suka berkumpul di tempat-tempat orang jahat. Nah, imbah ampih ke sana, jangan lagi. Sudah berhenti kita melakukan kemaksiatan tadi. Wa bi suhbatil akhyar, dengan berkawan orang-orang yang baik. Dulunya kita suka melakukan maksiat karena kawan-kawan kita ketujuh maksiat. Kita ketujuh menggunjing, menggibah orang karena kawan kita ahli gunjing. Itu mengobatinya nyaman. Jangan dikawani lagi ini tuh. Jangan dikawani lagi. Ganti kawan dengan akhyar. Ganti kawan dengan yang baik, yang suka berzikir, yang suka bersalawat, suka memberikan nasihat. Ganti kawan dengan itu. Otomatis kita akan jadi baik. Man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana minal asrar. Itu perkataan ulama. Man sahibal akhyar, siapa yang bakawan orang baik, sara minal akhyar, dia akan jadi baik. Wa in kana minal asrar, sekalipun dia orang jahat. Sekalipun dia orang jahat, karena selalu bakawan orang baik, dia akan jadi orang baik. Wa bi kasrati ta'at wal azkar,
Nah, nafsu yang suka maksiat itu bisa diobati dengan banyak berbuat taat dan zikir-zikir, wasama'il ayat wal akhbar, mendengari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil mengobati nafsu yang suka dalam satu kemaksiatan itu kada terlalu sulit asal mau mengobatinya. Asal hakun berubat. Bikhilafis sani, bersalahan yang kedua. Nah, bersalahan yang kedua ini sulit mengobatinya. Ini kada mampan dengan dibawa uzlah, bisa babanget. Dibawa banyak berzikir, bawa banyak berselawat, bisa bertambah sakit. Nah, karena ini orang nafsunya itu ingin punya karamat dengan taatnya itu. Nah, ini orang ingin punya keistimewaan. Ini orang dengan ibadatnya mengingini bahwa dia tahu rahasia-rahasia yang akan terjadi. Nah, ini beribadah, berbuat taat, tapi ada bahagian nafsu di situ. Nah, mengobati ini kada bisa dengan uzlah. Kada bisa dengan banyak berzikir. Karena makin banyak berzikir, ini makin sangat mengharapkan dapat karamat. Makin banyak bersalawat, makin mengharapkan banyak dapat keistimewaan dari Allah. Nah, ini makin menunjul nafsunya. Nah, bikhilafis sani, yang kedua ini berat pengobatannya. Fala yudawihi, maka tidak bisa mengobati akan yang kedua ini illa syaikhun, kecuali guru, mursyidun yang membimbing kepadanya. Nah, kecuali ini guru khusus, maka ini dokter spesialis maka ini. Jadi orang semacam ini jangan hendak mengulah amalan sendiri, jangan hendak mengulah pekerjaan sendiri, harus di bawah bimbingan seorang guru yang membimbing dia. Illa pala yudawihi, tidak bisa mengobati akan dia illa kecuali syaikhun, seorang guru, waliyun yang wali, mursyidun yang membimbing dia. Nah, karena bila gurunya memberinya amalia, ini kada tahu apa-apa faedahnya, maka ini akan mengamalkan itu semata-mata karena Allah, semata-mata karena mengharapkan keridaan daripada Allah. Ini kada tahu. Kan guru baca ini, baca itu. Yang tahu faedahnya pokoknya baca ini. Nah, jadi bacanya kada tahu. Jadi apa kayaknya kada tahu. Nah, pokoknya mengamalkannya semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hal-hal yang tadi kada bisa mengobati dirinya kecuali di bawah pengawasan pendidikan seorang syekh waliyin mursyidin tadi. Yashabuhu, yang dia sertai akan itu guru tadi, akan syekh tadi, bil mahabbati shadiqah, dengan kecintaan yang benar, wa tasdiqil jazim, dan keyakinan kepercayaan yang bulat terhadap gurunya itu. Nah, orang ini mesti menyertai gurunya dengan modal kecintaan yang benar-benar cinta kepada gurunya, ditambah keyakinan kepercayaan yang bulat terhadap gurunya. Artinya apa yang diberikan gurunya itu pasti membawa kebaikan kepada dirinya. Itu menurut keyakinan dalam hatinya. Nah, dengan itu bisa diobati. Bisa diobati. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fal wajibu 'alal 'abdi ittihamu nafsihi wa muraqabatuha. Maka wajib atas seorang hamba itu berburuk sangka kepada nafsunya dan mengintainya. Nah, dalam hati kita ini ada keinginan melaksanakan sesuatu ibadah. Dalam hati kita ada bisikan, baca Quran. Nah, baca Quran. Jangan selalu percaya dengan bisikan hati ini. Ini nafsu kita menyuruh baca Quran, apa? Ada dorongan daripada dalam hati kita bersedekah. Jangan langsung bersedekah. Nah, jangan langsung percaya dengan apa yang dibisikkan dalam hati kita. Karena kita masih dikuasai oleh nafsu kita. Apapun perbuatan taat yang timbul dari geritik hati kita, jangan langsung dipercaya, jangan langsung diiyakan.
Karena barangkali ini ada hal-hal negatif di belakangnya yang akan mencelakakan kita. Nah, oleh karena tadi orang seperti ini harus di bawah bimbingan seorang mursyid yang bujur-bujur, artinya supaya jangan tahu apa-apa. Jam hari ini bersedekah 10.000, jar gurunya misalnya keluarkan sedekah. Kampanye isok bersedekah 20.000 keluarkan. Jangan tahu apa-apa. Pokoknya percaya penuh kepada pembimbingnya. Nah, ini bisa hilang karena keinginan nafsu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka wajiblah atas seorang hamba itu berprasangka buruk. Jangan percaya kepada dirinya, jangan percaya kepada nafsunya, dan mengintainya. Faiza stahlathu nafsu bi syai'in minat ta'at fa akhrijha anha ila ghairiha minat ta'at. Fa in saqulat fa'lam annaha laha hazzun wa laysat limardatillah subhanahu wa ta'ala. Apabila memaniskan, melezatkan akan dia oleh nafsunya dengan sesuatu daripada ketaatan. Dalam melakukan sebuah taat, misal kita berzikir 1000 sehari misalnya, atau bersalawat 1000 sehari. Kenapa ini rasa nyaman nih? Rasa manis, rasa nyaman. Coba pengalih ke amalan lain. Coba pindah, keluarkan nafsu itu daripada taat itu kepada taat yang lain. Sekarang zikir ini orang kada berguru nih, kada berguru. Zikir 1000 sehari, salawat 1000, nyaman itu nyaman. Nah, coba bang pindah lain pada itu, baca Quran bang 2 juz. Ada usaha berzikir 1000, ganti lawan Quran 3 juz, yang waktunya sama. Misal berzikir 1000-nya habis setengah jam, baca Quran yang kira-kira setengah jam juga. Ternyatanya baca Quran rasa kada nyaman. Nah, baca Qurannya rasa kada nyaman. Tapi kalau baca zikirnya nyaman. Berarti dalam bacaan zikir itu ada kenapsuannya. Berarti ada nafsu di situ. Karena ini sama-sama diridai oleh Allah. Baca Quran diridai Allah, berzikir diridai oleh Allah. Kalau kita mencari keridaan Allah, sama aja nyamannya musiknya. Baca Quran nyaman juga, zikir nyaman juga, karena sama-sama ini keridaan Allah. Tapi kalau kita baca zikir nyaman, baca Quran kada nyaman, berarti baca zikir ini ada sesuatunya yang menyebabkan maulah nyaman itu. Nah, di situ dikhawatirkan ada bahagian nafsu. Mungkinnya baca zikirnya hendak jadi apa dalam dorongan hatinya supaya dapat rahasia-rahasia apa, supaya ingin jadi wali misalnya, itu bagian nafsu. Orang yang jadi wali kada bakal wali, nah hendak jadi wali itu kalau mau jadi wali. Orang yang wali itu orang terus beribadah kepada Allah, mencari keridaan Allah, mau diangkat jadi wali. Kalau orang baunting pada hendak jadi wali, kada mau jadi walinya. Atau ada kenapsuannya, ada hazzun nafsi, ada kepentingan nafsu dalam ibadahnya itu. Nah, jadi coba itu. Jikalau berat, nah ketahuilah bahwa itu berarti ada nafsu, bukan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, apalagi yang kita pindah ini kepada amal yang sebenarnya lebih diridai, lebih disukai oleh Allah. Contohnya yang jelas, kita ini ada bisi sembahyang qadaan contohnya. Nah, sembahyang qadaan banyak, zuhur banyak ketinggalan, asar banyak keadaan bisi. Bila kita melaksanakan qadaan ini, kenapa kita kulir? Kenapa kita malas? Padahal ini diwajibkan dan paling ganal pahalanya. Tapi bila kita sembahyang lain, sembahyang witir, duha, kenapa rajin? Nah, berarti di sini jelas ini ada dorongan nafsu. Nah, bukan mencapai keridaan Allah. Kalau ingin mencari keridaan Allah, pasti membiriskan yang pardu-pardunya dahulu. Sembahyang banyak berapa tahun yang ada karuan sembahyang. Nah, mendengar ada fadilat witir bagus, anak berwitir.
Mendengar ada sembahyang duha, hendak duha. Ini jelas sudah nafsu, bukan mencari keridaan Allah. Jika mencari keridaan Allah, nah pasti nang perlu dibereskannya, nang paling disukai Allah. Amalan yang paling disukai Allah, yang paling besar pahalanya, yang paling cepat mendekatkan kepada Allah, melaksanakan yang dipardukan Allah. Itu paling banyak pahalanya, yang dipardukan oleh Allah. Hajar nang sunat-sunat ini. Nah itu, atau kita membanding dengan yang sama martabatnya. Sama misalnya ibadah ini dengan ibadah ini sama, tapi kita katuju sebuting nih kada katuju, nah berarti yang katuju itu ada nafsunya. Kada murni mencari keridaan Allah. Jika murni mencari keridaan Allah, kedua-duanya kita suka, kedua-duanya kita nyaman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak dikisahkan oleh para ulama tentang contoh-contoh ini. Ada seseorang yang begitu rajin tawaf. Rajin tawaf. Tawaf itu apa tuh? 7 kali putaran. Tapi nya rajin tawafnya, suka tawaf. Begitu disuruh oleh mamanya, nak ambilkan pang banyu sagayong di dapurna, berat hatinya. Sudah tawaf maka rajin 7 kali putaran. Disuruh mama mengambilkan banyu sagayung, kenapa rasa kulir, rasa berat? Berarti tawaf tadi kada murni karena keridaan Allah. Berarti tawaf tadi ada sesuatu nafsunya tersimpan di dalamnya. Jakanya mencari keridaan Allah, lebih ganal pahalanya melaksanakan suruhan mama ini daripada melaksanakan tawaf tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi setiap amalan yang kita rajin, coba kita pindah kepada amalan lain. Kalau sama rajin berarti bagus, berarti kada ada dorongan nafsu. Kalau satu rajin, satu kada rajin, nah itu berarti ada nafsunya. Kecuali umpamanya nah amalan memang amalan yang rendah misalnya nilainya, nah itu lain masalah. Ini amalan yang kita laksanakan ini amalan yang tinggi nilai di sisi Allah. Kalau kita bila pindah nang rendahnya kita kada ketuju, nah itu lain kisahnya ini. Ini amalan nang sejajar nilainya atau amalan nang lebih abdal. Bila itu malas, yang di bawah ini rajin, berarti ada kenapsuan. Macam kita misalnya bersedekah yang paling banyak pahalanya lawan ibu bapak, lawan keluarga, karena itu sedekah sekaligus silaturahim. Tapi kita membantu kula ini kenapa maka kulir? Sudah orang lain maka dibantu habis-habisan. Itu sudah jelas ada ikhlas karena Allah. Jakanya ikhlas mencari keridaan Allah, pasti mencari nang gana pahalanya, pasti mencari nang banyak keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah nafsu tadi. Setiap ibadah yang dicampuri oleh nafsu itu merusak keikhlasan ibadah itu. Yang mestinya beribadah itu limardatillah, untuk mencapai keridaan Allah, tetapi ternyata ibadah ini untuk bagian daripada nafsunya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanya jar Nabi a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Paling musuh di antara segala musuh itu adalah nafsu engkau, yang ada di dalam diri engkau. Karena dia bisa mengemas sesuatu kebaikan seolah-olah baik, nah kada tahu di dalamnya yang menggugurkan nilai ibadah itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa memerangi nafsu kita, mendidik nafsu kita, itu disebut Nabi jihadun akbar, jihad besar. Melawan orang kafir itu jihadun asgar, jihad kecil. Kita bersama senjata nak berperang lawan orang kafir, itu jihad kecil. Tapi kalau kita berperang melawan nafsu, membendung kehendak nafsu, itu jihadun akbar, jihad besar. Kenapa disebut melawan nafsu ini jihad besar? Melawan orang kafir itu jihad kecil. Satu, kita melawan nafsu ini 24 jam kalau ada perainya. 24 jam. Dan banyak yang dijagai. Nafsu bisa lewat mata, bisa lewat telinga, lewat macam-macam.
Nah, kalau orang kafir kita kada selalu berperang. Nah, kada selalu bertamu lawan musuh. Hari ini bawa senjata, bisa musuhnya kada ada. Orang kafir lagi guringan misalnya. Nah, kada ada musuhnya. Tapi kalau nafsu kita 24 jam harus diawasi, harus dijaga. Satu itu jihad nafsu, jihad besar. Yang kedua, orang yang mati dibunuh oleh hawa nafsu itu matinya ke neraka. Orang yang mati dibunuh oleh hawa nafsunya matinya ke neraka. Orang yang hidupnya ini kalah dengan nafsunya matinya ke neraka. Tapi kalau orang kalah dengan orang kafir, dibunuh orang kafir, matinya ke surga. Berperang orang kafir, bunuhnya kita syahid, matinya ke surga. Kalau berperang melawan nafsu, mati kita ke neraka. Nah, makanya Nabi kita mengatakan jihad melawan nafsu itu adalah jihadun akbar, jihad yang besar.